Selamat sore teman-teman Futsalik. Ini saat ini Surya Kabar bersama Coach Ali Hamid akan mengupas perjalanan karirnya mulai dari kecil hingga sekarang menjadi pelatih di Al Ahly Surabaya. Selamat sore Coach. Bagaimana kabarnya Coach? Alhamdulillah baik. Coach, mungkin bisa cerita Coach perjalanan karirnya Coach. Mulai dari kecil, mungkin sebelum di futsal dulu pernah bermain sepak bola Coach? Ya, dulu sekitar kelas 5 kalau enggak, kelas 6 SD saya ikut di SSB Asabab. Ya mulai awal sebelum bermain futsal ya di sepak bola dulu, dari dulu di Asabab sampai ke internal Persebaya. Jadi sampai mulai SSB sampai masuk ke senior sampai di internal Persebaya. Jadi ya nggak tahu berapa lama itu kayaknya. Tapi yang pasti dulu dari SSB Asabab sampai selesai juga di internal Persebaya di tim Asabab juga. Jadi pernah merasakan atmosfer pertandingan di Liga Internal Surabaya ya? Ya dulu pernah, jadi lama juga ketika itu internal Persebaya lagi rame-ramenya, lagi asik-asiknya sebelum ada batasan usia, sampai adanya batasan usia mulai berhenti di sepak bola. Setelah itu mulai kenal futsal usia berapa, tahun berapa Coach? Itu dulu waktu kenal futsal saya masih main di sepak bola juga, jadi antara sepak bola sama futsal tetap jalan, kita tinggal bagi waktu aja waktu itu. Jadi dulu awal futsal sama tim Al Irsad, jadi kita main di Al Irsad itu mulai lulus SMA. Saya main di Al Irsad dulu, waktu itu mainnya di lapangan sekolah, bolanya masih belum bola futsal, jadi bolanya masih bola plastik tapi di isolasi, jadi ringan gitu. Jadi belum ada bola futsal, kita mainnya pakai bola plastik itu tadi futsal. Sampai sekarang ya sudah mulai pesat perkembangan futsal di Indonesia ya, terutama. Bagaimana rasanya main futsal dengan bola plastik yang dibungkus itu? Waktu itu Ya apa ya, namanya juga orang asik ya, kalau asik dengan bola meski bolanya plastik ya sebenarnya kurang nyaman juga kalau di kaki ya, terutama waktu syuting. Rasanya ringan itu apa ya, kayak tumpuan lebih berat, tapi yang di syuting itu cuma ringan segitu aja Pak. Jadi ya tapi namanya juga asik, jadi kita menikmati, nggak ngurus lah apa itu aja. mulai mengenal futsal, mungkin ada yang mengenalkan atau gimana ceritanya? Dulu nggak ada, jadi anak-anak kumpul aja. Jadi Alisat itu dulu yayasan, Alisat mengatakan yayasan itu daripada anak-anak itu larinya ke hal-hal yang negatif, dia bentuk ada tim futsal, ada tim basket, ada tim volley, ada drum band juga. Jadi banyak olahraga yang Alisat ngadain, tapi kita ikut di futsalnya. Waktu itu Liga Futsal Amatir Jatim sudah ada atau belum? Alisat dulu sudah ada, jadi awal LFA kita sudah ikut sampai selesai LFA, kita juga masih aktif di Alisat juga. Setelah dari ikut di LFA, kemudian masuk ke Liga Pro, gimana ceritanya? Ya waktu itu Mas Dimas yang bikin tim Liga Pro pertama di Surabaya atas nama Futsal Bintang Timur.
sebelum ganti nama Bintang Timur Surabaya, awal mulanya dulu pemainnya ya seleksian dari anak-anak LFA itu. Jadi ada seleksi, kita ikut di seleksi itu ya alhamdulillah masuk di skuad tim FBT Futsal Bintang Timur di 2015 awal ikut Liga Pro sama pemain-pemain seleksian dari LFA yang di FBT itu. Ada pengalaman menarik Coach, atau cerita-cerita menarik sewaktu di Liga Pro Coach? Jadi pengalaman ya alhamdulillah ada kesempatan lah kita untuk main di Liga Pro, karena semua pemain pinginnya juga ketika jenjangnya sudah mulai meningkat ya harapannya juga ikut main di Liga Pro. Jadi kenangan dulu waktu itu seneng ya kita bisa terpilih di situ masuk tim Liga Pro. FBT Bintang Timur yang sekarang atas nama Bintang Timur Surabaya, senang juga sih. Tapi yang menarik itu ketika masuk mau ke 2016, jadi waktu itu kontrak kita masih jalan tapi liga sudah tidak ada, jadi sekedar latihan gitu. Jadi mau masuk ke 2016 itu kok kayak sudah tidak ada harapan untuk main di 2016 ya. Jadi kayak, tapi saya tidak berkecil hati, saya berusaha untuk, meskipun di 2015 itu saya juga jam bermainnya juga jarang, tapi saya merasa kalau ketika saya ada kesempatan ya saya coba untuk lanjutkan aja. Jadi saya berusaha keras dan alhamdulillah 2016 masih dipercaya sama Bintang Timur Surabaya untuk bermain di 2016. Jadi ya awal mulanya mau ke 2016 itu sempat kayak kurang pede, ini masih ada kesempatan enggak, tapi saya berusaha dan alhamdulillah masih ada kesempatan untuk main di 2016 di Liga Pro waktu itu. Sepanjang karir sebagai pemain Coach, pasti pernah cetak gol. Ada gol yang paling berkesan Coach? Gol paling berkesan di luar Bintang Timur boleh? Silakan. Oke, waktu itu kita main di Jarum 4-on-4 di Bandung. Jadi Alisat main di Bandung. Waktu itu kita kalah kalau tidak salah skor 2-1. Saya tidak dimainkan sama pelatihnya waktu itu, tapi akhirnya alhamdulillah saya dikasih kesempatan dan dari skor 2-1 itu saya bisa cetak 2 gol dan kita unggul 3-2 dan kita masuk ke final. Alhamdulillah kita masuk ke final. Jadi itu yang mungkin saya melihat saya sabar dalam pengambilan keputusan. Jadi saya dikasih kesempatan dan saya tunjukkan, alhamdulillah saya bisa cetak 2 gol dan tim saya masuk ke final. Coach, setelah sekian lama menjadi pemain, sekarang jadi pelatih di Al Ahly ya. Mungkin bisa ceritakan Coach. Ya, awal mula melatih dari dulu zaman Al Irsad saya juga sama teman-teman disuruh nyabang, jadi antara ngelatih sama main. Tapi di sana saya tidak fokus, saya masih ingin fokus main aja. Jadi apa-apa lah, saya sambil belajar, pelan-pelan belajar. Terus setelah LFA masuk di Liga Pro BTS, saya jadi pemain. Setelah selesai di BTS, setelah 2016 saya tidak diperpanjang lagi. Saya sama Mas Dimas dikasih kesempatan, sama Mas Agus juga diajak untuk megang tim U20-nya BTS.
dari situ sudah mulai belajar melatih, sambil juga saya melatih di SMA. Di situ saya banyak juga belajar dari Mas Agus juga selama 2-3 tahun di U20. Jadi awal mulanya ya di situ saya mulai fokus ke melatih. Setelah tidak bermain lagi di 2017 ya, saya sudah main lagi. Jadi saya fokus di ngelatih U20 BTS, sama saya pegang SMA juga. Dan sampai sekarang terakhir ya saya dimintai tolong sama Al Ahli untuk pegang tim Al Ahli. Jadi itu sementara yang saya pegang. Sebagai pelatih Coach, pesannya untuk pemain-pemain muda yang saat ini sedang meniti karir di futsal Coach. Untuk pemain-pemain muda, semangat yang pasti, kerja keras ya. Terus apalagi kesempatan futsal sekarang sama dulu, beda jauh. Jadi orang lebih juga tim-tim lain ya, bukan orang, tim-tim lain selain tim yang ada di Jawa Timur juga bisa melihat tim di pemain-pemain Jawa Timur ini bisa berbicara banyak di nasional. Jadi pemain muda jangan gampang putus asa ya. Jadi semua yang sudah kalian lakukan dengan kerja keras pasti ada hasilnya. Jadi apapun kerja keras yang kalian sudah lakukan itu tidak ada yang sia-sia, insya Allah. Coach, terima kasih banyak. Sukses selalu Coach Siap. ke depannya. Siap.